Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herbian Agustiu. Saya Anissa Tahara. Saya Hanifah Zakira. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perbandingan ekonomi Islam. Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut 3 masalah, yaitu yang pertama, barang atau jasa apa yang akan diproduksi, what. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, how. Dan yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi, for whom. Di dalam mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan dengan sistem ekonomi. Yang dimaksud sistem ekonomi di sini ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Di dunia ada beberapa sistem ekonomi. Secara mudah sebutlah misalnya sistem ekonomi Islam, Marxis atau sosialis, dan sistem ekonomi kapitalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perbandingan ekonomi Islam. Yang pertama itu dari segi kebebasan. Nah, Islam itu memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Tetapi Islam ini memberikan aturan yang jelas dan aturan yang tegas terhadap sistem ekonomi. Nah, contohnya Islam itu setiap usaha itu harus dijalankan secara sah dan halal menurut syariat-syariat Islam. Yang kedua, itu hak terhadap harta. Islam mengakui adanya hak individu terhadap harta, tetapi Islam mengikat hak tersebut dalam suatu ikatan moral agar harta tersebut tidak hanya menumpuk kepada satu kelompok saja. Maka dari itu, Islam itu mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk mengeluarkan zakat untuk menghindari adanya penumpukan pada suatu kelompok atau suatu kaum atau individu. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Nah, adanya orang miskin dan orang kaya itu adalah sunatullah, tetapi orang kaya diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Saling memberi, saling tolong-menolong adalah cara agar ketidaksamaan ekonomi itu dapat diatasi. Yang keempat itu jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara. Yang kelima, distribusi kekayaan secara meluas. Sistem ekonomi Islam itu mencegah adanya penumpukan pada suatu kelompok atau suatu individu. Maka dari itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat agar distribusi kekayaan Islam itu dapat meluas. Yang keenam, kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui adanya kesejahteraan individu dan masyarakat yang saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang sistem perbandingan ekonomi Islam. Saya ucapkan terima kasih. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis dari segi sistem menganut kebebasan. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Dari segi hak terhadap harta, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Dari segi sosial, termasuk ketimpangan sosial, persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakannya untuk diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan individu. Dari segi jaminan sosialnya tidak ada. Dari segi konsentrasi kekayaan pada kaum kapitalis, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok orang tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Dan terakhir, dari segi persaingan bebas antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis.
dari segi ekonomi terpimpin, yaitu segala bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Dari segi pemilik harta oleh negara, yaitu individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Dari segi kesamaan ekonomi, yaitu sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip keamanan. Dari segi jaminan sosial, yaitu setiap individu disediakan hidup untuk keperluan masing-masing. Dan dari segi kekayaan pada pemerintahan, yaitu seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara dan keseluruhan masyarakat. Dan yang terakhir ialah dari segi perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah, yaitu semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.